Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang pendidikan satu atap dalam mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Pak Ferry Fernadi MPD. Kami terdirikan dari 5 peserta. Yang pertama ada Ahmad Khalid, yang kedua Dewi Sinta, yang ketiga Fasti Fiani Bella, yang keempat Rida Riyatun, dan yang terakhir Iva Farida. Selamat menyaksikan. Pendidikan satu atap merujuk pada sistem pendidikan yang menyediakan berbagai jenjang pendidikan dalam satu lokasi atau bangunan. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang terlayani. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari pendidikan satu atap. Yang pertama adalah penyediaan berbagai jenjang pendidikan dalam satu lokasi. Pendidikan satu atap mencakup beberapa jenjang pendidikan seperti pendidikan anak usia dini atau disebut PAUD, sekolah dasar atau SD, hingga sekolah menengah pertama atau SMP dalam satu bangunan atau kompleks yang sama. Ini memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus berpindah ke lokasi yang berbeda. Yang kedua adalah akses pendidikan yang lebih dekat dan mudah. Sistem ini akan mempermudah siswa, terutama daerah pedesaan atau daerah yang terpencil, untuk mengakses pendidikan tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Orang tua dan masyarakat juga dapat lebih mudah memantau perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan sumber daya secara efisien. Dalam pendidikan satu atap, sumber daya seperti guru, fasilitas, dan tenaga kependidikan dapat digunakan lebih efisien. Satu sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan ruang dan fasilitas untuk mengakomodasi berbagai jenjang pendidikan. Kemudian yang keempat adalah keterpaduan dan kolaborasi antar jenjang pendidikan. Salah satu ciri dari pendidikan satu atap adalah adanya keterpaduan antar jenjang pendidikan, kolaborasi antara guru di berbagai jenjang dapat terjadi lebih intens sehingga dapat membantu perkembangan akademik dan sosial siswa. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan yang terpadu. Pendidikan satu atap memiliki pengelolaan yang lebih terpadu, di mana manajemen sekolah di tingkat dasar dapat dan menengah berada dalam satu koordinasi yang sama. Hal ini dapat mempermudah pengawasan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang keenam adalah tantangan keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Meskipun memiliki banyak manfaat, pendidikan satu atap
seringkali menghadapi tantangan terkait keterbatasan fasilitas, sumber daya, dan tenaga pengajar yang memadai untuk mengakomodasi berbagai jenjang pendidikan. Dengan ciri-ciri tersebut, pendidikan satu atap memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan meskipun di beberapa tempat masih perlu perhatian terhadap kualitas dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang manfaat pendidikan satu atap. Manfaat pendidikan satu atap yang pertama yaitu adalah aksesibilitas. Nah, pendidikan satu atap dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan adanya berbagai jenjang pendidikan dalam satu lokasi, orang tua tidak perlu lagi mengantarkan anaknya ke tempat yang berbeda untuk melanjutkan pendidikan. Lalu manfaat yang kedua yaitu adalah efisiensi sumber daya. Model ini memungkinkan penggunaan sumber daya pendidikan secara lebih efisien. Satu gedung bisa menampung berbagai kegiatan belajar mengajar, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan pemanfaatan fasilitas yang ada. Lalu manfaat yang selanjutnya yaitu adalah peningkatan kualitas pendidikan. Kolaborasi antara guru dari berbagai jenjang memungkinkan adanya pembelajaran yang saling melengkapi. Pengalaman dan pengetahuan guru dari jenjang yang lebih tinggi dapat membantu guru di jenjang yang lebih rendah, sehingga meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan. Dan manfaat yang terakhir yaitu adalah pengembangan karakter siswa. Nah, lingkungan pendidikan yang terintegrasi memungkinkan interaksi antara siswa dari berbagai usia. Hal ini berpotensi meningkatkan kemampuan sosial, empati, dan karakteristik dari siswa tersebut yang sangat penting dalam proses pendidikan. Lanjut, tantangan dalam implementasi pendidikan satu atap. Implementasi pendidikan satu atap di mana berbagai jenjang pendidikan, misalnya SD, SMP, dan SMA, berada dalam satu lokasi atau institusi, memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Yang pertama yaitu koordinasi kurikulum, menyelaraskan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan agar konsisten dan berkesinambungan bisa menjadi tantangan. Setiap jenjang memiliki kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang berbeda. Lalu yang kedua, manajemen sumber daya, mengelola sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan semua jenjang pendidikan dalam satu atap memerlukan perencanaan dan koordinasi yang baik. Yang ketiga, perbedaan usia dan kebutuhan, mengelola siswa dari berbagai kelompok usia dengan kebutuhan yang berbeda-beda bisa menjadi tantangan. Misalnya, kebutuhan siswa SD berbeda dengan siswa SMA. Yang keempat, keterbatasan fasilitas. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk semua jenjang pendidikan dalam satu lokasi bisa menjadi sulit, terutama jika ada keterbatasan ruang dan anggaran. Yang kelima, pengembangan profesional guru. Guru perlu dilatih untuk menangani berbagai jenjang pendidikan dan memahami perbedaan dalam pendekatan pengajaran yang diperlukan untuk setiap jenjang. Yang keenam, keterlibatan orang tua. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka di berbagai jenjang bisa menjadi tantangan, terutama jika orang tua merasa kurang terlibat atau tidak memahami sistem pendidikan satu atap. Yang ketujuh, evaluasi dan penilaian. Menyusun sistem evaluasi dan penilaian yang konsisten dan adil untuk semua jenjang pendidikan dalam satu atap memerlukan pendekatan yang hati-hati. Dan yang terakhir, kesejahteraan siswa. Memastikan kesejahteraan emosional dan sosial siswa dari berbagai jenjang dalam satu lingkungan sekolah yang sama bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal interaksi antar siswa yang berbeda usia. Demikianlah, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.